Ratna Batara Munti, aktivis jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual, meragukan pengakuan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, bahwa ia diperkosa dan dibanting oleh Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Alasan Ratna merasa heran dengan pengakuan Putri Chandrawati tersebut karena Putri masih mencari dan ingin bertemu dengan Yosua meski ia sudah diperkosa. Ratna pun menjelaskan sepanjang pengalamannya mendampingi para korban kekerasan seksual, tak ada korban yang bersedia bertemu dengan pelaku karena trauma yang mereka alami. Dan oleh karena itu, Ratna mengatakan para pendamping korban kekerasan seksual seringkali menolak permintaan penyidik agar korban dikonfrontasi dengan pelaku kekerasan seksual tersebut. Ratna juga menuturkan konfrontasi antara korban dan pelaku kekerasan seksual justru dapat menciptakan terjadinya reviktimisasi. Ratna menilai tidak mungkin Yosua berani memperkosa Putri di rumah atasannya sendiri. Bahkan menurutnya informasi di rumah tersebut juga ada beberapa ajudan Sambo dan juga diawasi oleh kamera CCTV. Seperti diketahui kini Putri berstatus sebagai terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dalam sidang pada Senin 12 Desember yang lalu, Putri mengakui bahwa ia telah diperkosa, diancam, dan mendapatkan kekerasan fisik dari Joshua di rumahnya di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Perkosaan loh, ini bukan pelecehan seksual ringan, perkosaan. Ia mengatakan bahwa diperkosa. Diperkosa. Ada nggak korban perkosaan yang itu pastinya bahkan dibanting ya sampai 3 kali. Yang mengalami tentu saja perkosaan itu kan pemaksaan gitu, tidak dikehendaki oleh korban dan itu kan pasti secara fisik dan psikis ya, pasti itu juga menimbulkan depresi, trauma. Ada nggak yang meminta ketemu dengan pelakunya? Belum lama kejadian. Putri itu dapat privilege kok, dia tuh langsung diterima ya laporannya, keluar laporan polisi dan diproses ya sampai kemudian akhirnya di SP3 kan. Setelah terbukti bahwa itu hanya rekayasa tembak menembak yang ada katanya pelecehan tapi sebenarnya tidak gitu kan. Tapi apa? Artinya langsung dilayani dan pakai undang-undang TPKS. Jangan salah ya, undang TPKS. Sekarang ini Mbak, saya beberapa ke daerah-daerah ya, itu banyak sekali penyidik yang tidak mau menerima laporan korban apalagi dengan undang TPKS. Sebelum ada undang TPKS, kita juga mendampingi korban di Kerawang. Sementara apa yang terjadi pada Putri? Langsung dapat privilege. Terus terang saya sakit hati ya, sakit hati kenapa? Karena banyak sekali korban yang tidak bisa mendapatkan laporan polisi. Disangka kita tuh kalau korban ya ke polisi langsung diterima, enggak Mbak. Psikolog forensik yang lebih tinggi lagi dari psikolog klinis langsung bisa didapatkan. Psikolog langsung bisa didapatkan, laporan polisi langsung didapatkan. Itu privilege gitu loh Mbak. Itu bukan mayoritas korban-korban yang selama ini kita dampingi yang susah sekali. Saya tuh 3 kali laporan. 2 dia nggak pakai pendamping, ditolak. Dapat pendamping juga, kita fighting supaya bisa ini diterima. Jawaban dari penyidik apa? Bu, ini kan sudah dewasa. Suka sama suka. Jadi bagi mereka kalau anak itu baru delik biasa. Tapi kalau yang namanya dewasa itu delik aduan. Delik aduan pun juga ketika korbannya sudah mengadu, ya nggak langsung bisa diterima. Izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Janggal ya, banyak kejanggalan dan dia tadi saya bilang tidak mencerminkan korban yang selama ini kita dampingi ya. Umumnya lazimnya seorang korban. Pertama, itu kan pasti itu tadi ya, dibanting 3 kali, diperkosa. Yang kita tahu perkosaan itu berat ya buat perempuan. Tapi kenapa dia masih cari-cari? Di mana Joshua? Tolong ya, cari Joshua, panggil ke sini. Dipanggil. Selama pengalaman pendampingan tidak ada korban kekerasan seksual khususnya perkosaan yang melakukan hal seperti itu. Memanggil korbannya dan berbicara tadi. Memanggil pelakunya? Memanggil pelakunya lalu berbicara berbisik-bisik, bukan marah-marah ya. Kalau marah-marah pasti RR yang kepo udah mendengar ya. Saya mendampingi korban, jangankan untuk ketemu sama pelakunya ya. Tapi menceritakan situasinya aja tuh masih menggigil ya. Masih patah-patah gitu. Bayangkan kita tuh menolak untuk penyidik mengkonfrontasi korban sama pelaku ya. Kan selalu seperti itu, gelar perkara, datangkan korban, dikonfrontir seperti itu selalu kita tolak. Kenapa? Karena traumanya supaya tidak lagi terjadi reviktimisasi. Pilihan kenapa si Joshua melakukan itu di rumah majikannya ya. Dan dia hanya siapa sih gitu ya. Banyak sekuat ya ajudan di sana dan juga pasti ada CCTV gitu ya. Seberapa beraninya sih seorang Joshua dengan pangkatnya ya